orang kalau sudah jadi feminis, dia merasa dia bisa melakukan apapun, dia merasa bisa hidup tanpa laki-laki. Baik, ada catatan sedikit teman-teman sekalian. Saya juga baru tahu bahwa ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa adalah ayat rumah tangga. Jadi konteksnya adalah rumah tangga, bukan organisasi, bukan partai politik, bukan umum dan lain sebagainya. Tapi konteksnya adalah rumah tangga. Itu pun dengan dua catatan. Catatannya adalah suami menunjukkan kelebihannya terhadap istrinya. Yang kedua adalah karena nafkah yang suami berikan. Kita hanya punya waktu teman-teman sekalian sekitar setengah jam, maka kami batasi karena ini yang datang banyak sekali. Kami hanya batasi satu orang satu pertanyaan. Kalau kemudian teman-teman ada di dalam benaknya lebih dari satu pertanyaan, mohon diambil satu pertanyaan yang paling penting ya. Kami buka 4 penanya, 2 laki-laki, 2 perempuan. Baik, 1 mas yang pakai peci di belakang ya, 2 mas yang pakai baju hitam ya. Oke, mohon maaf. Yang lain teman-teman yang perempuan ada, kami beri kesempatan 2. Mumpung ada Buya Yunahar yang masih ada unek-unek dan lain sebagainya, mumpung ada kesempatan untuk bertanya. Tidak ada? 1 mbaknya? Ada lagi 1? Tidak ada? Baik, yang laki-laki 1 lagi. Oke, masnya yang depan. Ya, oke, baik. Yang perempuan dulu, Mas Fajar, mohon mengacungkan jari, Mbak, tadi yang tanya. Yang tanya mengacungkan jari, Mbaknya, ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna dari IM Sleman. Pertanyaan saya mau minta penjelasan atas ada 2 buah ayat yang saya pikir dari redaksinya ini sedikit kontradiktif seperti itu ya. Jadi ada ayat Ar-Rum ayat 21 dan di An-Nisa ayat 1 terkait penciptaan manusia. Jadi ketika tadi di awal kita berbicara tentang mana yang lebih dulu antara penciptaan laki-laki dan perempuan. Di surat Ar-Rum ayat 21 itu ada kalimah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kemudian di surat An-Nisa ayat 1 itu bunyinya ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Pada surat Ar-Rum ayat 21 ini itu min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Jadi dari kata kum min anfusikum azwaja, dari seorang laki-laki diciptakanlah jodohnya. Azwaja itu kan bentuk jamak dari zauj. Kemudian litaskunu ilaiha, ha di sini berarti dhamir muttasil muannas. Berarti penciptaan laki-laki dulu kemudian perempuan, sedangkan di surat An-Nisa ayat 1 itu min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu, wa khalaqa minha zaujaha, dan diciptakan darinya sosok laki-laki. Saya juga baru selesai membaca bukunya Buya Yunahar juga, lebih tipis dari buku itu, saya lupa judulnya apa, tentang gender juga. Jadi di situ disampaikan bahwa pernyataan kedua dalam surat An-Nisa min nafsin di sini tidak dimaknai sebagai jenis kelamin, entah laki-laki atau perempuan, tapi memang penciptaan manusia ini berasal dari sesuatu yang memang satu padu seperti itu. Tidak ada laki-laki dan perempuan. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana terkait 2 redaksi di kedua ayat dalam 2 surat ini yang kok sepertinya kontradiktif seperti itu. Yang kedua, saya bukan ingin menyampaikan pertanyaan, tapi saya mau menyampaikan pernyataan. Tadi mungkin kalau disampaikan bahwa cerita ada perempuan yang
enggan dimintai tolong oleh laki-laki karena dia merasa kuat. Hari ini juga banyak laki-laki yang dia terjebak dalam paradigma feminisme liberal, yaitu dia beranggapan bahwa semua feminisme itu liberal. Dia memahami bahwa orang kalau sudah jadi feminis, dia merasa dia bisa melakukan apapun, dia merasa bisa hidup tanpa laki-laki. Jadi ketika ada temannya yang berusaha memperjuangkan keadilan gitu, dia enggan membantu karena dia pikir, kamu feminis kok, kamu yang teriak sendiri bahwa kamu bisa hidup tanpa laki-laki, seperti itu. Jadi saya mau menambahkan dari cerita Buya tadi saja. Terima kasih. Baik, selanjutnya yang belakang referensi tadi yang saya tunjuk, angkat tangannya. Ya. Mas Fajar. Nama saya Wildan Kurniawan, Buya Yunahar yang terhormat dan teman-teman semua yang saya banggakan. Yang ingin saya tanyakan pertama, bahwa kaitannya dengan kesetaraan gender ini nanti bisa juga berkaitan dengan LGBT. Nah, manusia itu juga memiliki, yang kita tahu ada 2 hormon yang khususnya perempuan adalah estrogen. Nah, Buya, di luar negeri nikah sesama jenis itu dihalalkan, di Belanda atau di Jerman atau di negara-negara yang memang menghalalkan itu. Dan rata-rata orang dari beberapa belahan dunia yang khususnya di Indonesia tidak mengatur tentang pernikahan sejenis, larinya ke sana untuk bisa menikah sejenis. Nah, kemudian dalam tubuh ada salah satu penelitian yang menyatakan bahwa hormon yang ada dalam sebuah hormon disuntikan ke ayam potong. Nah, kemudian ayam potong itu ternyata bisa mengubah struktur hormon yang ada dalam manusia. Contohnya adalah seperti di Indonesia, bahwa ada ayam potong yang dimakan, kemudian itu ternyata berpengaruh kepada, mohon maaf, sekarang sudah banyak anak SD yang khususnya perempuan menstruasi, seperti itu. Kemudian selanjutnya, bahwa di Quran surat Al-A'raf ayat 80, di situ dinyatakan bahwa kasus homoseksual pertama adalah ada di kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut. Gitu. Jadi sebelum itu tidak ada hal seperti itu. Kemudian saya pernah diskusi dengan salah satu dosen perempuan di UIN. Dia berkata bahwa kasus LGBT ini sebenarnya bukan sebuah penyakit, tapi itu fitrah dari manusia. Begitu, fitrah dari manusia. Sehingga yang ingin saya tanyakan kepada Buya, apakah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi terhadap tadi LGBT ini? Karena salah satu pepatah menyatakan bahwa you are what you eat. Jadi kadang makanan saja bisa berpengaruh kepada sistem yang ada dalam kendali diri kita. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Misbah. Ya, yang ingin saya tanyakan adalah sama seperti yang jadi catatannya Ustadz Niko tadi tentang surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, tadi Ustadz Zunahar menjelaskan bahwa surat An-Nisa itu ayat 34 itu batasannya adalah tentang rumah tangga, begitu. Dan dikatakan juga ketika tadi ada salah satu parpol menggunakan ayat itu sebagai bantahan ketika Bu Mega maju, nah itu kurang tepat, begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah di luar konteks rumah tangga, apakah perempuan itu diperbolehkan menjadi pemimpin? Kemudian kalau diperbolehkan, sejauh mana para ulama memberikan batasan perempuan itu boleh memimpin? Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Muhammad Fadlan Siddiq. Di sini saya mau coba bertanya juga soal yang tadi dijelaskan, yaitu
ayat-ayat Qawamun An-Nisa tadi. Jadi gini, yang saya pertanyakan itu soal kudetanya tadi. Jadi kalau seandainya dalam bahtera rumah tangga gitu ya, seorang nahkoda ternyata tak mampu memegang supir kapalnya, maka otomatis ceweknya yang megang supir, itu mungkin jenis kudetanya. Cuma dalam contoh realnya kasusnya itu gimana? Itu satu. Ini maksudnya pertanyaan tetap satu, cuma tanda tanyanya ada 3. Enggak. Jadi yang pertama, kalau ceweknya tadi pegang kendali supirnya, otomatis dia sudah main kudeta di sana. Tapi yang saya pertanyakan contoh kasus realnya gimana, itu pertama. Yang kedua adalah ketika nahkodanya ternyata tak mampu. Ya, sudah banyak pertanyaan ya. Sekali lagi sebelum Buya Yunahar menjawab, mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali ke kajian malam Sabtu, kalau misalnya nanti teman-teman berkenan masuk WhatsApp grupnya Kamastu, nanti bisa mendaftarkan nomor WA-nya ke meja presensi ya. Jadi nanti dimasukkan ke grup WhatsApp-nya Kamastu, nanti bisa mengetahui tentang tema-tema maupun pembicara-pembicara Kamastu pekan depan maupun informasi-informasi dari berbagai macam persyarikatan Muhammadiyah lainnya. Jika nanti dirasa kurang berkenan dan tidak betah di WhatsApp grupnya, nanti bisa live group dengan sendirinya. Baik. Bu ya, ini yang pertama dari Mbak Isna. Mbak Isna Ketua IMM Sleman yang baru ya. Ya, oke, yang kemarin baru dilantik ya, tentang Quran surat An-Nisa ayat 1 dan Ar-Rum 21 seolah-olah bertabrakan. Bagaimana komentar Ustaz? Jadi dalam surat An-Nisa itu khalaqakum. Kalau Ar-Rum pakai lakum. Ya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Jadi beda itu. Satu khalaqakum, telah menjadikan kamu min nafsin wahidah wa khalaqa minha. Nah, kalau di Ar-Rum wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum. Jadi bukan kamu diciptakan dari azwaja, tapi khalaqa lakum, diciptakan untukmu azwaja. Jadi harus jeli, yang satu pakai lakum, satu kum. Jadi itu dua hal yang berbeda. Tidak ada kontradiksi apapun. Nah, kalau Ar-Rum itu ya ayuhan nas, ya, wa min ayatihi, itu Ar-Rum, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaannya an khalaqa lakum, telah menciptakan untukmu min anfusikum, kamu itu manusia semuanya, min anfusikum, dari jenismu sendiri, jadi jenis manusia. Jadi ini bukan masalah laki perempuan, tapi sama-sama manusia. Azwaja, nah di sini yang membedakan pasangan. Jadi kalau Anda baca dalam Al-Quran dan terjemahan selalu diterjemahkan azwaja itu istri, itu karena penterjemahnya laki-laki. Coba kalau terjemahnya perempuan, dia mungkin artikan azwa itu suami. Wahai para istri, Allah telah menciptakan untuk kamu istri, suami sebagai pasangan. Al-Quran netral ya. Azwaja itu jamak dari zaujun. Zaujun itu netral, bisa laki-laki bisa perempuan. Jadi zaujun itu pasangan, artinya pasangan. Dan pasangan itu harus beda. Ada laki-laki, kalau Siti Mustah Mulia bisa pernah mengatakan
menurut pembacaan saya terhadap ayat-ayat pasangan di dalam Al-Quran, azwaj, zawj, pasangan itu tidak harus laki-laki dengan perempuan, tapi bisa laki-laki dengan laki-laki, bisa perempuan dengan perempuan. Itu bagaimana cara dia membaca? Tidak tahu saya. Nah, namanya berpasangan kok laki-laki sama laki-laki itu bukan berpasangan namanya. Kalau berpasangan itu positif, negatif, laki dan perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki itu bukan pasangan. Perempuan sama perempuan bukan pasangan menurut bahasa Arab. Itu MUI protes waktu itu. Lalu laporkan sama atasannya. Atasannya Pak Atok Muhdar. Panggil oleh atasannya. Dimarahi. Dia nggak ngaku, nggak pernah saya bilang begitu. Nah, lalu dilihatkan makalah yang ditulis ini makalah ibu, iya. Padahal di makalahnya ditulis, dia bilang nggak pernah. Karena itu dia dapat hadiah, dapat penghargaan di mana-mana. Dapat penghargaan dari Condoleezza Menteri Luar Negeri Amerika, dapat penghargaan dari Filipina, dapat penghargaan dari Vatikan. Kenapa? Karena dia berani menyatakan bahwa dalam Islam berpasangan itu tidak harus laki-laki dan perempuan, tapi bisa laki-laki dan laki-laki, bisa perempuan. Itu bagi orang Barat sesuatu yang luar biasa. Jadi di Inggris Anda boleh ceramah menghina agama, boleh saja, tidak apa-apa, tapi jangan menghina orientasi seksual orang. Masalah besar. Jadi saya diundang ceramah di KBRI London. Tanya, Ustadz mau ceramah tentang apa? Tentang LGBT, saya bilang. Jangan Ustadz. Mohon betul panitianya, jangan Ustadz. Kami nanti jadi masalah di Inggris ini, tidak boleh mempersoalkan orientasi seksual. Ustadz ceramah yang lain aja. Nanti Ustadz pergi, kami yang kena. Tidak boleh di situ. Orang mau gay, mau lesbi, mau dua-duanya, terserah. Itu orientasi seksual. Nggak boleh ada yang ikut campur. Agama juga nggak boleh, undang-undang nggak boleh. Itu Barat begitu. Eropa, Amerika udah begitu. Nah itu mau dibawa ke Indonesia. Untung cepat protes di sini. Lembaga PBB pun siapkan dana besar untuk mengkampanyekan itu. Sehingga orang jadi bertanya-tanya, apa ini? Ini program apa sebenarnya itu? Yaitu program mengurangi penduduk. Ya. Jadi menurut orang-orang kaya raya di dunia ini, penduduk dunia ini sudah terlalu banyak, tidak nyaman lagi. Jadi harus dikurangi. Cara menguranginya bagaimana? Ya dengan perang bisa dikurangi, jadi disuruh perang terus lah. Dengan KB bisa dikurangi. Ternyata itu tidak berhasil juga gitu. Sebarkan virus HIV misalkan, kurang berhasil juga. Nah sekarang dicoba lewat LGBT. Dikurangin, dipromosikan gay, promosikan lesbi, dibiayai, pasti orang nggak punya anak. Jadi ini bukan persoalan, ini persoalan mengurangi penduduk bumi oleh segelintir orang kaya raya dunia yang menguasai dunia ini. Mereka tidak nyaman terlalu banyak, gitu. Makanya di drop lah dana untuk Asia Tenggara ini, termasuk Indonesia, untuk mengkampanyekan gay. Kalau perlu pakai alasan agamanya. Intelektual sarjana Muslim ikut-ikutan pula. Oh itu umat Nabi Lut itu dulu diazab bukan karena gaynya, tapi karena menentang Nabi. Ya sama aja. Nabi bilang tidak boleh gay, nah, lalu diazab. Itu bukan karena gaynya, tapi karena menentang Nabi. Karena orang semakin pintar semakin bodoh dia. Mungkin tinggi sekolahnya semakin bodoh gitu. Kadang saya juga heran, jadi di kampus orang yang berpikir begitu satu saat diundang menjadi pembicara di kampus Muhammadiyah, saya protes keras. Orang seperti itu nggak layak diundang di Muhammadiyah. Akhirnya untunglah diambil kebijaksanaan, nggak jadi. Ya, kalaupun jadi dibatasi, tidak boleh bicara tentang LGBT. Bicara yang lain aja lah. Satu itu ya Mbak Isna. Bukan hanya feminis yang nggak mau dibantu oleh laki-laki, tapi laki-laki juga ada yang nggak mau bantu. Nah itu dampak negatifnya. Ya. Mungkin saja saya tidak membantah, tapi yang
yang sudah saya lihat itu kalau perempuannya nggak mau dibantu. Tapi kalau kemudian ada laki-laki yang jengkel juga nggak mau bantu, ya itu. Kalau saya, insya Allah saya bantu juga kalau ada perempuan yang keberatan saya bantu, walaupun dia aktivis gender. Kalau mau saya bantu, saya bantu. Ya, tapi kan jarang aktivis bawa koper besar-besar itu kan jarang. Ngapain? Sekarang mereka bawa ransel aja satu udah cukup. Cuman yang saya bayangkan itu kalau jadi suami istri itu. Jadi kalau perempuannya feminis, radikal, ekstrim, itu harus cari suami yang juga feminis, radikal dan ekstrim. Kalau enggak, pasti berantakan rumah tangganya itu. Nggak bisa itu. Kasihan itu, mesti cerai nanti. Yang nggak tahan biasanya yang laki-laki nggak tahan. Nah, nggak usah saya sebutkan contohnya, ada dalam catatan saya ada. Walaupun laki-lakinya orang hebat, perempuannya orang hebat, tapi nggak tahan juga. Karena tidak dua-duanya, ya, tidak dua-duanya. Jadi kalau ingin kita memberi kesadaran tentang gender yang benar, itu harus kepada kedua-duanya. Kalau perempuan saja disadarkan, laki-laki enggak bisa juga. Misalkan tentang peran domestik publik, itu masih banyak yang salah memahami. Banyak ustadz-ustadz yang memahami domestik itu di rumah. Perempuan itu harus di rumah, bergerak dari sumur ke dapur terus ke kasur. Nanti balik lagi kasur, sumur, dapur. Dan tempat yang paling baik di rumah yang paling belakang. Enggak, domestik itu enggak itu. Al-Quran tidak mengatakan domestik di rumah. Tapi domestik itu adalah tugas reproduksi manusia. Itu tugas domestik. Hamil, haid dulu, haid, hamil, melahirkan, menyusui, itu yang domestik. Kalau publik itu cari nafkah. Tapi di ruang umum, tugas-tugas sosial dan lain-lain itu tugas bersama. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dua-duanya sama-sama, laki-laki dan perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'din. Tapi kalau peran reproduksi itu memang tidak bisa digantikan. Jadi kalau ada istri yang nggak mau hamil, nggak mau melahirkan, nggak mau menyusui, suami tidak wajib menafkahi dia. Tidak wajib. Karena dia tidak menjalankan tugas domestik dia. Tapi memasak, mencuci, mensetrika, ngurus anak itu tugas berdua. Amruhum syura bainahum, tinggal dibagi. Ada seorang bapak di Jogja ini cerita kasus keluarganya, sama-sama ekonom, tapi yang suami bisa bergaji 10 tahun yang lalu bisa 50 juta sebulan. Tapi yang perempuan bekerja juga, waktunya juga habis, tapi gajinya paling tinggi 5 juta. Anak tidak ada yang ngurus. Lalu berunding lah, Bu, bagaimana ini masalah anak kita? Siapa yang ngurus? Kalau dua-duanya sibuk bekerja tidak bisa, harus salah satu. Kalau saya berhenti, ibu yang kerja cuma 5 juta. Kalau ibu yang berhenti, saya bekerja 50 juta. Enggak bisa, saya mencari bekerja ini bukan cuma cari nafkah, tapi aktualisasi diri. Ya, kalau aktualisasi diri bisa di rumah. Kita bikin yayasan, bikin apa, tapi dikendalikan dari rumah. Tetap enggak mau. Kalau begitu ibu pindah kerja saja. Sana gaji berapa? 5 juta. Cari pindah kerja yang gajinya 10 juta. Kerja di mana? Kerja dengan saya. Saya bayar ibu 10 juta kerja dengan saya. Apa tugasnya? Ngurusi anak-anak saya. Nah, gitu. Kan katanya mau aktualisasi diri, ya sudah, sana 5 juta, sini dapat 10 juta. Kenapa nggak mau? Yang ngurusi anak suami, yang juga anak dia sendiri. Tapi sayang bapak itu tidak menceritakan lagi jawaban istrinya bagaimana gitu. Nah, jadi sampai di situ. Ibu rumah tangga jangan merasa tidak punya peran ekonomis. Besar peran ekonomis ibu rumah tangga. Mari kita bayar ibu rumah tangga itu. Satu, tugas ibu rumah tangga menjawab telepon, bukakan pintu, resepsionis. Berapa gaji resepsionis sebulan? Ambil sajalah untuk ukuran Jogja 3 juta.
Kerja yang kedua, babysitter, ngurusi anak. Berapa babysitter? 3 juta, udah 6 juta itu. Ketiga, kepala rumah tangga, housekeeping, manager housekeeping, ngurusi rumah. Manajernya loh dia, bukan petugasnya. Berapa gajinya? 5 juta, udah 11 juta. Terus masak, yang masak memang pembantu, tapi dia yang ngatur. Itu namanya dia chefnya. 5 juta, udah 16 juta. 16 juta itu tugasnya. Yang malam hari itu per menit hitungannya. Nah, bukan jam lagi, menit, 5 menit sekian. Mau apa enggak? Itu kalau dosen aja enggak sanggup itu bayar. Kalau cuma dosen gaji 5 juta, gaji 10 juta, bangkrut dia. Kalau ibu rumah tangga dia bayar. Nah, jadi sekali-sekali yang sudah ibu rumah tangga diajari begitu. Kalau ada suaminya yang mentang-mentang, ibu kan di rumah saja nggak punya uang, nah, mari kita hitung. Bapak gaji saya, resepsionis, babysitter, chef, manajer housekeeping, dan melayani malam-malam hari. 20 juta semuanya. Sanggup nggak? Nah, saya ada coba provokasi beberapa ibu-ibu, senang mereka. Besoknya suaminya protes sama saya, Ustadz kasih ceramah apa istri kami, katanya. Saya bilang menyadarkan mereka bahwa ibu rumah tangga itu tidak hanya menerima, tapi juga berperan. Jangan dihitung nilai ekonomis itu cuma dapat gaji saja. Kalau ada yang memutuskan jadi ibu rumah tangga, Fajar, pernikahan sejenis Sodom masa Nabi Lut. Apa pertanyaan itu? Oh gini, ya, itu bagus itu ya. Saya nggak punya ilmu itu. Tadi kan saya dengar makanan bisa mempengaruhi hormon, laki-laki bisa menjadi keperempuanan, gitu ya, bisa mempengaruhi. Nah, terus makanan apa yang sudah mempengaruhi itu? Terlalu banyak, jangan terlalu banyak makan yang lunak-lunak, nanti jadi lebay gitu ya. Makan yang keras-keras saja. Nah, kita tunggulah penelitian yang lebih. Kalau iya itu satu sumbangan sendiri bahwa ternyata yang membentuk orang menjadi gay, menjadi lesbi itu tidak hanya pendidikan, tidak hanya lingkungan, tapi bisa juga makanan. Nah, pengaruh makanan itu menarik. Makanan apa yang bisa menyebabkan laki-laki jadi keperempuanan atau sebaliknya? Tadi dikatakan LGBT itu fitrah, Ustaz, itu benar atau tidak? Memang dari sononya dia seperti itu. Ya, begini, LGBT itu penyakit. LGBT itu penyakit, bukan fitrah. Itu yang mempertahankan fitrah itu karena mereka LGBT aja. Karena mesti kalau ndak LGBT, kalau ndak pendukung LGBT, ndak ada. LGBT itu fitrah nggak ada. Kalau dia percaya Al-Quran, ya, Al-Quran tegas mengatakan laki-laki dan perempuan. Nggak ada itu setengah laki-laki. Nah, kalau kemudian ada masalah yang sejak lahir, itu saya sebut yang ada masalah itu yang muskil itu yang ragu atau dua-duanya ada laki dan perempuan, itu bisa dibantu dengan operasi penegasan kelamin. Tapi kalau dia lahir murni laki-laki, lahir murni perempuan, kemudian laki-laki ini berubah, perempuan itu berubah, itu karena lingkungan, karena pendidikan dan macam-macam. Jadi orang kampung saya dulu, ibunya meninggal tuh diasuh oleh boleknya. Nah, boleknya ini nggak punya anak laki-laki waktu itu. Jadi dia senang dapat, dia tidak punya anak perempuan. Nah, padahal anak piatu ini laki-laki, tapi karena dia senang perempuan didandani dengan perempuan. Jadi sejak kecil udah dikasih baju perempuan. Sejak kecil dikasih baju perempuan, diajar masak, diajar menjahit gitu. Nah, lalu setelah dewasa secara fisik dia laki-laki sempurna, tapi dari segi pendidikan itu dia jadi perempuan, jago masak, bikin rendang perempuan kalah, macam-macam masakan jago, jahit, menyulam. Tapi karena dia seorang sarjana sampai S2, dosen juga,
Dia sadar bahwa itu tidak boleh, dia harus melawannya jadi laki-laki. Kemudian dia dicarikan menikah. Tapi setelah menikah dia tidak bisa menggauli istrinya, nggak nafsu dia. Dia perempuan nggak nafsu dia, karena dia secara kejiwaan dia merasa perempuan juga. Jadi merasa tidur dengan temannya aja dia. Nggak bisa. Akhirnya berantakan rumah tangga, perempuannya nggak tahan, cerai. Habis itu dicarikan lagi jodohnya, dapat lagi, tapi terulang lagi, tetap tidak bisa. Walaupun pikirannya mengatakan saya laki-laki, tapi tidak bisa. Akhirnya cerai lagi, akhirnya dia hidup sebatang kara. Kemudian dia melihara kucing-kucing, banyak kucing jaga anaknya. Halo sayang, gitu. Kamu kan tadi sudah makan, sudah minum. Saya pikir, siapa anaknya? Ternyata kucing semua anaknya. Nah, meninggalnya di Surabaya, tragis sekali meninggalnya. Dia hidup sendiri dengan kucing-kucingnya. Udah beberapa hari nggak ke kampus, teman-temannya lupa nanyakan kenapa, mungkin dikira keluar daerah, kira pulang kampung. Begitu dicek ke rumahnya sudah busuk. Dia meninggal sendirian. Kucingnya nggak bisa memberitahu. Nah, itu pendidikan sejak kecil merubah dia. Jadi berbahaya gitu. Homo itu bisa dipindahkan, dan seorang homoseksual melakukan kaderisasi dengan memindahkan, karena dia tahu dia tidak bisa punya anak, maka dia pindahkan. Di Amerika seorang gubernur sukses, tapi kemudian di periode berikutnya dia dapat staf ajudannya homo. Karena sangat dekat, berubah dia jadi homo. Bisa berubah, padahal dia punya istri, punya keluarga, bahagia. Akhirnya terbongkar, dia siap melepas jabatan gubernurnya, siap pisah dengan istri dan anak-anaknya demi laki-laki homo. Menular. Yang lebih bahaya lagi, kalau ada pemaksaan kepada anak kecil, nanti anak itu akan balas memperkosa laki-laki yang lain, yang balas lagi. Satu kasus yang ditangani oleh Ibu Eli Risman itu, jadi sang bapak ini, sang suami ini mengaku kepada istrinya dia punya ponaan, dia ingin ponaannya itu tinggal di rumahnya. Lalu diterimalah, namanya ponaan laki-laki, diterima di rumah. Nah, ternyata kemudian apa yang terjadi? Jadi suatu saat dia melihat anaknya kok kesakitan, kok kayak tidak normal di sini, terus ditanya, dipaksa, akhirnya dia ngaku telah diperkosa oleh ponaan bapaknya itu. Dan ternyata anak laki-laki ini sudah memperkosa adiknya juga, laki-laki juga, dan adik laki-laki itu sudah memperkosa temannya juga. Dan diusut, ternyata itu bukan ponaannya, itu teman homonya, disimpan di rumah atas nama ponaan. Rusak semuanya itu. Sehingga Bu Eli mengatakan kalau dia melacur, dia pergi ke tempat pelacuran, dia berzina, anaknya mungkin tidak rusak. Ya, dia mungkin rusak, perempuan rusak, tapi anaknya tidak rusak. Tapi kalau dia homo, anaknya bisa ikut rusak, dan anaknya merusak adiknya, adik merusak tetangganya. Nah, itu penularan berbahaya sekali. Harus memang dihukum mati itu homo itu. Dihukum mati. Kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan hukumannya saya bawa dia ke gedung atap paling atas, lemparkan ke bawah sampai mati. Itu Ali begitu marahnya. Dan Pak Din Samsudin mengatakan di Jerman dalam satu forum, karena mereka mempertahankan homo itu alasan HAM, Pak Din mengatakan homoseksual bertentangan dengan HAM. Kenapa? Karena mengancam kepunahan manusia. Mengancam kepunahan manusia itu urusan HAM. Jadi kalau saya percaya LGB itu penyakit, kalau penyakit insya Allah bisa disembuhkan kalau mau. Jadi harus kalau ada seorang laki-laki yang homo, harus dijauhkan betul, bajunya diganti semua bajunya harus diganti, semua pakaiannya harus diganti, tinggalnya harus dipisahkan, temannya harus diganti semua. Kalau tidak bisa. Jadi kalau dia mau disadarkan, pindahkan ke kota lain, tinggalkan bajunya semua, belikan dia baju yang baru, teman-teman semua tinggalkan. Kalau enggak, balik lagi dia ke
komunitas homonya. Terus kemudian Arijalu Kawamuna Alanisa Ustaz, ini apakah kalau di luar, di luar rumah tangga, apakah kemudian wanita bisa menjadi pemimpin dan mungkin ada batasan-batasan tertentu? Dalam kajian saya, An-Nisa 34 itu memang perempuan, kalau dilanjutkan sampai di bawah ya, itu kan urusan perempuan semua. Sampai nusus, nusus kan nggak ada di luar. Itu urusan rumah tangga. Nah, kalau untuk luar yang sering dijadikan alasan melarang perempuan jadi pemimpin itu hadis Abi Bakrah, ya. La yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan sukses sebuah kaum kalau urusan mereka diserahkan pada perempuan. Nah, itu Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa hadis ini kontekstual. Hadis ini hadis kontekstual. Tatkala Nabi kirim surat kepada Kaisar Persia, lalu dirobek-robek suratnya itu, nah Nabi kemudian meramalkan bahwa mereka akan hancur gitu ya, kerajaan akan dirobek-robek juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu saat Kaisar ini kirim 2 orang utusan ke Madinah untuk menangkap Nabi. Karena sudah lancang berani mau ngajak seorang kaisar besar pindah agama, lalu kirim 2 orang untuk nangkap Nabi. Ini orang kurang piknik, rajanya kurang piknik. Nabi kok cuma mau ditangkap 2 orang, muka aja nggak sanggup melawan Nabi kok cuma 2 orang. Nah, tapi Nabi tidak tangkap. Nabi cuma bilang, pulanglah ke negaramu, malam ini kaisarmu mati. Coba Nabi bilang malam ini kaisarmu mati. Pulang dia, tentu makan waktu kan. Betul, setelah dia sampai di Persia, dia tahu bahwa kaisarnya mati diracun oleh putranya sendiri. Pada malam dia sedang bersama dengan Nabi. Nah, jadi putranya tidak tahan lagi menunggu bapaknya mati, akhirnya diracun sendiri. Lalu dia, putranya ini bunuh semua saudara laki-lakinya supaya tidak ada saingan dibunuh, hanya tinggal saudara perempuan. Nah, setelah itu dia periksa perbendaharaan bapaknya, ketemulah di simpanan bapak itu 1 botol yang ada tulisannya, siapa yang meminum obat ini akan kekal kerajaannya, akan kekal kekuasaannya. Lalu dia bilang, oh untung bapakku belum minum, kalau minum kan nggak bisa digulingkan. Nah, akhirnya dia buru-buru minum, ternyata itu isinya racun. Bapaknya sudah buat jebakan begitu, racun, mati dia, mati habis. Lalu para jenderal rapat, sekarang gimana? Raja sudah kena racun, saudaranya dibunuh, dia juga mati kena racun, tinggal anak perempuan. Oke lah, kita angkat saja perempuan itu menjadi kaisar. Nabi bertanya kepada sahabat, gimana kabar kerajaan itu, siapa yang jadi pemimpin? Seorang perempuan. Lalu Nabi mengatakan, la yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Jadi kontekstualnya, karena perempuan itu tidak disiapkan, tidak bisa, tidak becus, maka tidak tepat dia menjadi pemimpin. Kalau perempuan itu yang diangkat hanya karena anaknya, maka akan hancur negara itu. Harusnya jenderal tadi rapat, pilih siapa yang terbaik. Sehingga dengan demikian tidak ada halangan perempuan jadi pemimpin, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi presiden, wakil presiden. Yang tidak boleh 1 imam sholat, 2 khatib Jumat, khatib Idul Fitri, dan yang ketiga imamah kubra. Al-imamah kubra tidak boleh, karena imamah kubra itu memegang 3 kekuasaan sekaligus, legislatif, eksekutif, yudikatif ada di tangan dia. Dia juga imam sholat, dia juga jadi khatib seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Itu nggak boleh perempuan. Tapi setelah di kerajaan Muawiyah bin Abi Sufyan dan seterusnya telah terjadi pembagian kekuasaan, maka tidak ada halangan perempuan jadi pemimpin. Tapi waktu Megawati mau jadi presiden, saya tidak mau ngomong begini, dikira dukung Megawati. Tapi setelah urusan Megawati selesai, nggak ada calon perempuan, baru tarjih membahasnya. Sehingga tarjih membahasnya dalam keadaan tidak ada beban politik. Kalau dulu tarjih membahasnya pada saat Megawati mau dicalonkan, maka orang akan mengatakan majelis tarjih mendukung Megawati. Kalau keputusannya nggak boleh, dikatakan majelis tarjih menentang Megawati. Nah, jadi fatwa pun harus diseterilkan dari kepentingan-kepentingan politik
praktis. Nah, untung sekarang kan sama-sama laki-laki, cuma sekarang masalahnya nomor 1 apa nomor 2 kan gitu saja. Nah itu udah usah pakai tarjih itu. Ya, ada lagi habis? Ya, tentang kasus kudeta Ustaz. Mungkin ada kasus yang lebih rinci, terus kemudian apakah selama tidak mampu itu tadi suaminya berdosa, apakah kemampuan fisik atau kemampuan kualitasnya turun? Kalau tidak mampu secara fisik itu bisa diatasi. Kalau cuma fisik ya, kan banyak orang menjadi presiden aja secara fisik juga nggak bisa kok. Kan udah ada contohnya, nggak usah jauh-jauh lah. Ada menteri-menterinya gitu. Kalau fisik saya kira tidak akan menghalangi. Bisa, masih bisa. Kalau dia bisa jadi leader, bisa memimpin, fisik yang kurang bisa diatasi. Ini masalahnya adalah masalah kepemimpinan, nggak bisa mimpin. Dan tidak bertanggung jawab nafkah. Lalu dia tidak bisa memimpin, tidak tanggung jawab nafkah, tapi tetap saja dia minta memimpin, terus rusak rumah tangga, ya dosa dia. Hancur pendidikan anak kacau, keluarga berantakan, dosa dia. Nah, lalu kalau istrinya membiarkan saja bagaimana? Ya istrinya kalau jangan dibiarkan, direbut itu. Dikudeta itu istilahnya itu tadi, dikudeta jadi rebut. Sekarang nggak usah dengan kata-kata, dengan perbuatan saja, ambil alih. Nggak usah dibilangnya diresmikan, pelantikan, nggak usah. Tapi ambil alih secara de facto. De facto istri yang kemudian mau megang peran, dan itu sudah banyak terjadi di Jogja ini, banyak itu. Saya salut wanita Jogja ini, hebat-hebat, perkasa. Sampai tua juga masih mendiri dagang gitu ya. Kalau di kampung saya ibu-ibu setua itu sudah tidak bisa apa-apa, di rumah aja itu ngobrol-ngobrol. Tapi di sini masih jualan ke pasar. Jangan dikira mereka betul-betul nggak punya uang, nggak mau. Wataknya tuh nggak mau nyusahkan anak, nggak mau nyusahkan menantu gitu. Ya, jadi wanita Jogja, wanita Solo itu termasuk yang kuat gitu. Jadi kalau sudah tidak mampu terus masih ngotot memimpin, malah otoriter lagi, ya itu bisa rusak. Dampak negatifnya bisa dunia akhirat, di dunia berantakan ya. Di akhirat bisa dia harus tanggung jawab. Sebagai pemimpin kan harus tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Saya kira demikian, habis ya. Baik, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.